Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung gedung Bapenda pasca kebakaran. Temukan kejanggalan, keluarga mantan istri polisi di Medan melapor ke Polda Sumatera Utara. Sempat viral dengan sebutan love-hate relationship, JPO Rasuna Said Jakarta Selatan akan dibongkar. Ya, halo pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tiva menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Sementara itu masih dari ibu kota, JPO Rasuna Said yang viral akhirnya akan dibongkar. Saya Herjunio Syaputra, Anda menyaksikan Sinda Sore. Pemirsa, Puslapfor Polri turun tangan usut penyebab kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Tim Puslapfor akan mendalami penyebab kebakaran dari lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri turut dilibatkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslapfor sudah berada di lokasi sejak malam. Robi menjelaskan tim Puslapfor belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan pendinginan di dalam gedung. Setelah petugas pemadam memastikan kondisi gedung aman, tim Puslapfor baru dapat masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sumber maupun penyebab kebakaran. Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TKP dari Puslapfor Polri. Namun saat ini tim Puslapfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapor Polri, baru kita akan masuk. Sementara seorang pekerja terjebak di lantai 15 saat kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk mendapatkan perawatan. Gedung Bapenda DKI Jakarta memiliki 16 lantai. Kebakaran melanda bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di gedung Bapenda DKI Jakarta. 24 mobil damkar dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Imbas kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan, Jakarta Pusat sempat ditutup. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup dengan kon atau pembatas. Selain jalanan, beberapa fasilitas lainnya seperti SPBU tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta juga ditutup. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta siang tadi meninjau langsung lokasi kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Bersama Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, Wagub Rano melihat langsung kondisi pasca kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Wagub Rano juga menyebut ASN Bapenda DKI akan bekerja di suku dinas wilayah selama masa perbaikan bangunan. Pemprov juga telah menemukan gedung pengganti untuk menampung pegawai Bapenda DKI Jakarta lainnya. Sementara terkait mekanisme penyelidikan penyebab kebakaran, Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Tapi alhamdulillah sudah ditemukan gedung untuk dipindahkan beberapa BD. Cuman di sini ya untuk operasional yang lain ya untuk sementara stop dulu, gitu loh. Ada olah TKP lanjutan yang akan dilakukan? Oh, ini kan udah masuk, polisi udah masuk, makanya kita di luar aja, kita ikutin mekanismenya. Kondisinya separah apa Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau kondisi dalam kita tunggu aja, ya kita tunggu tunggu polisi aja. Ya. Cuman ya tentu kita harus lebih waspada. Gawai Bapenda ini dialihin kerja kemana Pak?
Sudah ada tempat, udah ada tempat. Ada kendala pas olah TKP nggak Pak? Nggak ada masalah. Kita database juga ada safe, ada apa namanya, ada bed. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudin. Oke. Apakah di Damkar ya Pak? Nggak, tetap nanti kita udah dibagi saja udah. Ya, di waktu berbeda, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran gedung Dispenda Jakarta berdampak pada pengaturan lampu lalu lintas DKI Jakarta. Karena salah satu ruangan yang terbakar adalah milik Dinas Perhubungan, namun data perpajakan tersimpan aman karena sudah sistem digitalisasi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Kan memang kadang-kadang bisa diatur dari jauh, bisa otomatis. Dan beberapa nanti kami akan tebelin dengan orang yang secara langsung bertugas. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api. Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Akan ready waterbombing untuk pemadaman itu baik yang dari potensi maupun dari BNPB atau dari potensi Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi Ainis melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengecek langsung lokasi kebakaran di Taman Wisata Gunung Bromo. Emil juga langsung menggelar rapat koordinasi untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung mengecek lokasi. Emil pun menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran tetapi juga mitigasi hadapi bencana. Pemerintah daerah Jawa Timur pun hingga kini terus mengerahkan helikopter pengebom air dari BNPB untuk menjangkau medan curam. Dan saat ini seluruh pintu masuk wisata Gunung Bromo resmi ditutup demi keselamatan pengunjung. Ini bukan lahan garapan di sini. Ini kan bukan lahan garapan sebenarnya. Jadi nggak ada alasan untuk orang bercocok tanam kemudian membakar. Nah, yang kita khawatirkan adalah memang orang yang sedang mungkin berkunjung, ya kalau penduduk setempat insya Allah tidak. Tapi ini yang kemudian diantisipasi dengan melakukan pembatasan masuk keluar masuknya orang untuk sementara waktu. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kian meluas. Seiring musim kemarau dan cuaca panas, kobaran api menjalar ke permukiman dan nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Gas. Pol.
Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita Pak Kabitnya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat. Jadi saat ini ada 3 waterbombing yang membantu melakukan upaya pemadaman dan juga tim Satgas Darat dari melakukan upaya pemadaman di daratnya. Tugas mengimbau warga tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika terbukti masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan akan dipidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga kini kemarau masih enggan beranjak dari Indonesia. Tidak hanya berdampak pada warga yang kekurangan air bersih, kemarau panjang juga membuat petani gagal panen. Hampir setiap hari warga desa Duku Bangsa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berjalan kaki menyusuri ladang. Sejak musim kemarau melanda, warga terpaksa berjalan jauh demi mendapatkan air bersih. Sumber mata air yang mereka tuju hanya menyisakan kubangan air keruh berwarna kecoklatan. Tidak ada pilihan lain, warga tetap memanfaatkan air itu untuk dikonsumsi dan juga mencuci. Yang beda air di sini ya buat mandi, buat nyuci, buat semuanya, Pak. Tapi buat minum nggak di sini kan? Enggak. Oh, terus jadi kan harapannya gimana, Bu? Ya harapannya kepenginnya ya ada air, ya ada air lah, ada yang mengantar, ya saya syukur. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 4 bulan lamanya warga kesulitan air bersih. Kemarau tidak hanya membuat sumber air mengering, tetapi juga merusak tanaman padi. Embung seluas 4,5 hektar yang menampung 70.000 kubik hujan tidak menyisakan air hingga membuat tanah kering. Akibatnya puluhan hektar lahan pertanian yang sudah setengah perjalanan tanam terancam mati. Agar tetap bertahan, petani memompa air sejauh 1 hingga 2 km dari irigasi agar sawah mereka tetap mendapatkan air.
Dari Tegal dan Cirebon, Yunibarto Iskandar, iNews melaporkan. Ya, kita doakan semoga musim kemarau segera berakhir pemirsa. Paling tidak ada hujan dalam beberapa pekan ke depan karena tidak hanya tadi wilayah-wilayah yang terbakar, bahkan di beberapa titik di Jakarta pun sangat panas. Nah, kita lanjut ke informasi berikutnya pemirsa. Ini kematian mantan istri polisi dengan luka tembak di kota Medan masih misterius. Curiga banyak luka memar di tubuh korban. Keluarga melaporkan dugaan pembunuhan oleh mantan suaminya. Anak kesayanganku, misteri kematian korban WLG yang diduga akhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya di kota Medan masih tanda tanya. Korban awalnya diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota aktif Polsek Sunggal. Namun pihak keluarga mendapati adanya kejanggalan dan menduga korban tewas dianiaya. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak luka memar pada wajah, kepala, badan hingga kaki korban. Keluarga korban juga meminta polisi menyelidiki secara menyeluruh agar dapat mengungkap fakta kematian korban dan berharap keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Janggalan itu Bang muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, di mana banyaknya luka-luka lebam, maupun ada luka sayatan itu di bagian lutut Bang. Keluarga besar dari Winda Loreza Kuasa membuka pengaduan di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Bang. Yang terkait laporannya, Bang? Dugaan tindak pidana pembunuhan, Bang. Sebelumnya, korban berinisial WLG ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api. Korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan menyatakan hasil otopsi pada jenazah Winda Lorenzo Gowasa tidak ditemukan ada yang bekas penganiayaan. Dari tubuh jenazah hanya ditemukan luka tembak di bagian kepala. Kebetulan berdasarkan hasil pemeriksaan saya dari awal sampai mulai itu, saya tidak ada melihat menjumpai tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ tuh bekas sayatan, ya, di tangan, bekas luka yang lama, warna coklat. Kalau bekas cekikan waktu kita lakukan pemeriksaan saat itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan yang timbul itu biasanya secara fisiologis, misalnya seperti lebam mayat, biru dia. Nah, lebam itu juga dia secara fisiologis bukan karena kekerasan. Yang itu terjadi ini seperti kita ketahui bahwa luka tembaknya itu berjalan ataupun menelusuri juga di dasar tengkoraknya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas kasus kematian WL yang merupakan mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara. Menurut Habibur Rahman, pihak keluarga korban menemukan kejanggalan dan keraguan atas kasus tewasnya WL. Komisi 3 mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berbasis pendekatan ilmiah. Kami Komisi 3 DPR RI akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Ya, kita ke kasus lain. Pemirsa, pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi.
Ya, didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan di saat penyerahan jenazah almarhum. Dan hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima handphone dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak nerima handphone dari korban? Nggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Ya, setelah hampir 3 pekan, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo. Polisi telah melakukan penyelidikan dan baru akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo pekan depan. Setelah hampir 3 pekan kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang yang diduga menjadi kepala rumah tangga Febri tersebut. Sutrimo ditemukan tewas di klinik Morden, Jakarta. Dari foto yang beredar, Sutrimo tewas dalam keadaan mulut berbusa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Termasuk memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI, Pitra Romadoni, mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode scientific crime investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Ya, jalani pemeriksaan dengan memakai rompi. Pengacara Febri Adriansyah menyebut kliennya kooperatif, sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut jalani pemeriksaan dan memakai rompi adalah kewajiban. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampitsus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Adriansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Benar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini.
Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9 bahwa keyakinan mereka tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari Eva ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Ardiansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kortas Tipit Korpori di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, polisi terus dalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Informasi lengkapnya usai jeda berikutnya.